semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus warga negara Australia yang dihukum mati di Indonesia. Sebelum masuki pembahasan, perkenalkan saya Kirana Amelia dengan NIM 24106111166. Saya merupakan mahasiswa hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kasus ini terjadi pada bulan April 2005 yang dijuluki sebagai kasus Bali Nine, yang dimana pada saat itu 9 sindikat narkotika warga negara Australia melakukan aksi penyelundupan narkoba seberat 8,2 kg heroin dari Indonesia ke Australia. Dua dari mereka, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dianggap sebagai otak dari operasi ini. Kemudian mereka divonis hukum mati oleh pengadilan Indonesia. Mereka semua ditangkap oleh kepolisian Indonesia setelah mendapat informasi dari kepolisian federal Australia. Dari kasus inilah, Indonesia dan Australia sebenarnya sempat mengalami perselisihan karena perbedaan sistem hukum dalam menindaki kasus narkotika. Di Indonesia sendiri, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, hukum positif Indonesia masih mempertahankan keberadaan hukuman mati, yang dimana hal tersebut tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, diatur juga pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, menetapkan bahwa hukuman mati atau hukuman lainnya dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan tertentu, seperti kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Nah, salah satu kategori dari extraordinary crimes ini adalah kasus narkotika. Diterapkannya hukuman mati bagi terpidana kasus narkotika di Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan juga sebagai pencegahan agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Sistem hukum di Indonesia menerapkan bahwa hukuman pidana mati bukan hanya berlaku bagi warga negara sendiri, tetapi juga berlaku untuk warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Jika kita berbicara tentang hak asasi manusia, Indonesia sebenarnya juga mengakui hak asasi manusia, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 28A sampai 28J. Namun, berbeda dengan Indonesia, Australia sudah tidak menerapkan hukuman mati. Eksekusi mati terakhir di Australia terjadi pada tahun 1967 ketika Ronald Ryan dieksekusi karena melakukan penembakan terhadap sipir penjara saat hendak melarikan diri. Kemudian, pada tahun 1985, semua wilayah hukum di Australia menghapus hukuman mati. Lalu, pada 2010, pemerintah federal mengesahkan undang-undang yang melarang penerapan kembali hukuman mati. Hal ini tentunya menuai pro kontra terkait penerapan hukuman mati di Indonesia karena dianggap tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sisi lain, hukuman mati dianggap memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan keadilan terhadap korban tindak pidana. Kalau kita mau melihat dari kacamata hukum internasional, hak untuk tidak dirampas nyawanya secara sewenang-wenang dijamin oleh hukum internasional dan perjanjian internasional yang berlaku umum dan mengikat semua negara. Dalam Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, pasal 3 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan dirinya. Begitu juga di International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Dalam pasal 6, hak untuk hidup diakui sebagai hak yang tidak bisa dikurangi, bahkan dalam situasi darurat apapun. Selain hak untuk hidup, hukuman mati juga dipersoalkan dari perspektif larangan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Hal ini diatur dalam pasal 5 UDHR dan pasal 7 ICCPR. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Hukum Australia menentang hukuman mati atas dasar bahwa hukuman mati pada dasarnya tidak sesuai dengan perwujudan atau pemenuhan hak untuk hidup. Sebaliknya, Indonesia berpegang pada kedaulatan hukumnya. Pemerintah Indonesia menilai bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam kategori most serious crimes, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 ICCPR. Dalam posisi ini, Indonesia menggunakan ruang yang secara legal masih diakui oleh hukum internasional, meskipun bertentangan dengan perkembangan global yang lebih mengarah pada penghapusan hukuman mati. Sebagai suatu negara, tentunya Australia melindungi hak-hak warga negaranya yang terjerat kasus tindak pidana di negeri orang seperti pada kasus Bali Nine ini. Australia sempat melakukan berbagai cara agar dua warganya, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tadi, tidak dihukum mati di Indonesia. Cara-cara yang mereka lakukan mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, sampai meminta gradasi ke mantan Presiden Joko Widodo. Tapi semua cara tersebut ditolak. Alasannya karena memang Indonesia sedang bersikeras perang melawan narkoba pada saat itu. Jadi Indonesia memang tidak ada toleransi untuk kasus seperti ini.
Tentunya Australia tidak tinggal diam. Pemerintah dan masyarakatnya melakukan banyak aksi protes, mulai dari mengirim ribuan email ke KBRI, membuat isu di media, sampai mengingatkan Indonesia tentang bantuan waktu tsunami 2004. Bahkan, mereka menawarkan pertukaran tahanan, tetapi tetap ditolak. Karena Indonesia tetap teguh pada keputusannya, akibatnya hubungan diplomatik dua negara ini sempat tegang. Australia bahkan sampai narik duta besarnya pada saat itu. Meski sempat panas, tapi setelah eksekusi, ternyata hubungan kedua negara tetap baik-baik saja. Perdana Menteri Australia, yaitu Tony Abbott, bilang kalau hubungan diplomatik masih solid dan kolaborasinya tetap berjalan. Menurut opini saya sendiri, saya tidak mendukung adanya hukuman mati karena hak untuk hidup adalah hak dasar yang dimiliki semua manusia, bahkan untuk pelaku kejahatan sekalipun. Dari sisi lain, saya juga bisa memahami bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat punya aturan ketat soal narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika maupun KUHP, kejahatan narkotika termasuk kategori serius yang memang jadi ancaman untuk generasi muda dan stabilitas negara. Jadi, menurut saya wajar aja kalau Indonesia memberlakukan aturan yang sangat keras untuk melindungi rakyatnya dari ancaman narkotika. Tapi kalau kita bicara tentang keadilan yang berkembang, sebenarnya harus ada ruang untuk memperbaiki. Sistem hukum seharusnya nggak cuma fokus untuk menghukum, tapi juga bisa memberi kesempatan untuk pulih. Dalam kasus Andrew dan Mioran ini, banyak bukti kalau misalnya mereka sudah benar-benar bertaubat. Di penjara, mereka justru aktif membantu napi, mengajar, menjadi pembimbing agama, bahkan menyalurkan terkait bakat seni mereka. Lalu pertanyaannya, kalau orang yang sudah berubah sebaik itu masih tetap dihukum mati, apa sebenarnya makna dari rehabilitasi? Jadi menurut saya, kasus Andrew dan Mioran ini bukan cuma soal dua orang yang dihukum mati, tapi ini juga bisa jadi cermin besar untuk sebuah negara bagaimana menyeimbangkan antara hukum, moral, dan kemanusiaan. Karena keadilan itu seharusnya bukan soal membalas dendam atau memenuhi kemarahan publik saja, tapi soal keberanian melihat bahwa manusia itu punya potensi untuk berubah. Sebagai warga global, kita seharusnya mendorong adanya kerjasama antar negara untuk menyeimbangkan penegakan hukum yang adil, tapi juga tetap menghormati hak asasi manusia. Sekian penjelasan materi dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.